ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini diberikan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kiranya kita disegarkan selalu dalam mengikut dan mengiring Tuhan dalam dunia yang penuh kegelapan karena dosa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang khalik langit dan bumi, Allah yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan sore ini bisa merenungkan firman-Mu untuk meneguhkan, menyegarkan jiwa dan rohani kami, sehingga kami terus bertekun untuk mengikut piring Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput umat pilihan-Mu. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, mohon berkat-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua, setiap pendengar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tempat ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi sekalian umat dimanapun dan kapanpun. Kami menyerahkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan rohani kita selalu disegarkan, selalu ada revival, selalu ada kebangunan rohani sampai Tuhan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kebangunan rohani dalam kehidupan kita, revival again, kita dasari dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita melalui
teks yang kita renungkan pada saat ini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah sumber kebangunan rohani yang sejati. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah sumber kebangunan rohani yang sejati. Kita bisa melihat dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka yang tadinya seperti tidak ada harapan, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dan kepada murid-murid yang lain, mereka disemangati kembali. Mereka ada kebangunan rohani kembali, sehingga mereka pada akhirnya di jenderal total hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pengalaman ini bukan hanya terjadi pada murid-murid yang pertama, tetapi Tuhan juga menghendaki supaya setiap murid-murid Tuhan memiliki pengalaman secara pribadi yang sama seperti para murid yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ciri-ciri seseorang yang mengalami kebangunan rohani? Dari teks yang kita pelajari, paling tidak ada 3 ciri murid Tuhan yang mengalami kebangunan rohani kembali. Yang pertama, murid yang mengalami kebangunan rohani ada kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kita baca dalam ayat 19 tadi, dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa atau sejarah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati dicatat berkali-kali dalam Perjanjian Baru, baik dalam Injil-Injil maupun dalam surat-surat, baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus dan semua penulis dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari pertama, hari Minggu, Minggu pagi. Memang pada zaman Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu belum ada nama hari. Yang ada hari itu namanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Dan hari pertama itu adalah hari Minggu, disebut hari Tuhan. Dalam bahasa Latin, Deo Minggu, hari Tuhan. Dan ketika pagi-pagi benar, hari pertama atau hari Minggu, para wanita yang mengikut Yesus menjenguk ke kubur. Karena pada hari Jumat Yesus disalibkan, dan pada hari Minggu pagi bangkit dari antara orang mati. Jumat disalibkan, dikuburkan pada hari Jumat, dan pada hari Minggu pagi
hari pertama, pagi-pagi benar, Yesus bangkit dari kubur. Kita perlu tahu bahwa kuburan di Timur Tengah bukan seperti di negeri kita, di Uruki, tetapi di sebuah gua yang ditutup batu. Sehingga ketika orang akan merempah-rempahi, dibuka batu penutupnya, baru orangnya masuk dan merempah-rempahi mayat. Nah, ketika para wanita hendak merempah-rempahi, mereka tidak menjumpai mayat Yesus, hanya menjumpai kain kapan yang tergeletak, karena Yesus telah bangkit. Dan pada hari itu, seandainya seperti sekarang ini, betapa hiruk pikuk pada waktu itu, berita pasti akan menjadi viral. Karena pada waktu itu belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang ini, sehingga dari mulut ke mulut dan ditulis oleh para rasul, oleh saksi-saksi yang pada waktu itu betul-betul berpengalaman secara pribadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada para wanita setelah itu, dan kepada Petrus, sore harinya kepada 2 murid, nah kemudian pada malam harinya kepada murid-murid yang berkumpul di Yerusalem. Jadi peristiwa ini dicatat penampakan Tuhan Yesus Kristus secara badan wajah, secara nyata, yaitu penampakan yang ke-5. Yang pertama kepada wanita Maria Magdalena yang kerasukan setan dan disembuhkan. Yang kedua, penampakan kepada para wanita yang kembali ke kubur. Kemudian kepada Petrus sendirian, dan kemudian sore harinya kedua murid yang hendak pergi ke Emmaus. Dan yang kelima, ketika murid-murid berkumpul di sebuah tempat dalam keadaan panik takut kepada orang-orang Yahudi yang akan menangkap para murid yang memberitakan, yang mengalami penampakan Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dalam ayat tadi bahwa setelah mereka mendengar dan menyaksikan bagaimana mereka melihat Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para nabi. Para nabi telah memberitakan akan kebangkitannya, kematiannya dan kebangkitannya sesuai dengan rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Dan ketika mereka menyaksikan bagaimana mereka mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, mereka ada kerinduan untuk berkumpul satu dengan yang lain di satu tempat, walaupun situasi sangat mencekam, situasi sangat menakutkan karena orang-orang Yahudi yang mengancam para murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi walaupun mereka dalam situasi yang mencemaskan, situasi yang panik, situasi yang menakutkan, mereka diancam, mereka diintimidasi, tetapi mereka ada kerinduan
untuk bersekutu. Ada kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lain, untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan, saling menghibur, membesarkan hati satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah perkumpulan atau persekutuan atau pertemuan itulah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dikatakan ayat itu selanjutnya, pada waktu itu, pada waktu mereka berkumpul, walaupun dalam situasi yang takut, panik, cemas karena ancaman orang Yahudi, mereka tetap bersekutu. Maka dikatakan pada waktu itu, pada waktu mereka berkumpul, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan Kristen bukanlah pertemuan biasa, tetapi persekutuan Kristen, pertemuan Kristen adalah pertemuan yang penuh kuasa, yang sanggup menghibur, sanggup memberikan kebesaran hati, yang sanggup menguatkan, yang sanggup memberikan kebangunan rohani kembali. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah persekutuan. Saudara dikasih Tuhan, dan inilah sejarah mencatat, dan inilah rupanya cikal bakal mengapa semua orang percaya, semua orang Kristen di seluruh dunia berbakti, berkumpul, bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan pada hari Minggu. Nah, rupanya inilah cikal bakalnya, inilah persekutuan pertama yang diadakan oleh murid-murid Tuhan. Karena dicatat dalam ayat berikutnya, minggu berikutnya, 8 hari kemudian mereka bertemu lagi. Dan seterusnya dan terusnya. Dan dalam surat-surat Rasul Paulus dikatakan setiap hari pertama mereka berkumpul. Dan pada hari itu sudah akhirnya disebut dalam surat Rasul Paulus, sudah disebut hari Tuhan. Demikian juga dalam kitab Wahyu, hari Minggu, hari pertama itu sudah disebut hari Tuhan. Itu sebabnya di seluruh dunia libur karena menghormati Tuhan, karena untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, jadi betapa pentingnya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, yang hatinya selalu dipenuhi dengan semangat rohani, semangat karena kebangunan rohani. Cirinya yaitu merindukan persekutuan satu dengan yang lain, merindukan pertemuan satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberi kebesaran hati, sehingga selalu disegarkan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ini juga bisa menjadi untuk melihat hati kita. Apakah hati kita memiliki kebangunan rohani yang sejati atau tidak? Bisa dicek, bisa dilihat, bisa diukur dari kerinduan kita dalam berbakti memuji muliakan nama Tuhan di hari Tuhan, atau di hari Minggu, untuk bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kebangunan rohani sejati, cirinya dari ayat ini, orang Kristen yang mengalami kebangunan rohani, dia merindukan persekutuan satu dengan yang lain.
memang tantangan selalu ada untuk bersekutu, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar, dari dalam. Nah, dari dalam ini yang paling berbahaya. Kalau orang Kristen tidak ada kerinduan untuk bersekutu, perlu evaluasi. Jadi saudara dikasih Tuhan, memang tantangan dari luar, salah satunya kemarin 2 tahun lebih karena pandemi, harus jaga jarak, harus ibadah di rumah, harus banyak pembatasan-pembatasan, sehingga agak mengurangi persekutuan kita secara fisik atau secara jasmani. Tapi bersyukur kita tetap bisa bersekutu satu dengan yang lain. Dan bersyukur kalau akhir-akhir ini sudah mereda, sehingga kita bisa kembali bersekutu satu dengan yang lain untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saling membesarkan hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur, saya percaya Tuhan selalu beri kesempatan untuk murid-murid yang selalu ada kebangunan rohani dalam hidupnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang Kristen yang mengalami kebangunan rohani kembali. Ciri yang kedua, hidupnya penuh damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 19b sampai 20 dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, berkat dari persekutuan itu, sekali lagi karena persekutuan dalam kehidupan orang-orang percaya, ada kuasa kehadiran Allah di dalam kehidupannya, memberi damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, memang kata damai sejahtera, Shalom Alahim, Eirina, ini ucapan yang biasa, salam yang diucapkan ketika ada pertemuan. Di Timur Tengah, orang-orang Yahudi biasa setiap bertemu satu dengan yang lain selalu mengatakan Shalom Alaihim. Nah, di saudara-saudara kita juga, saudara-saudara kita Muslim juga, setiap berjumpa mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Ibrani, Shalom Alaihim, salam damai sejahtera. Nah, tetapi karena yang mengucapkan ini bukan manusia biasa, sehingga salam itu bukanlah salam biasa, salam yang seperti diucapkan pada orang-orang pada umumnya. Kita pun sering ketika bertemu, berjumpa, Shalom. Tetapi sekali lagi, karena yang memberi salam itu adalah orang-orang berdosa, ya tetap situasinya seandainya ada yang tidak damai, ya tetap tidak damai.
karena hanyalah ucapan biasa. Tetapi tidak demikian kata damai sejahtera yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita ketika mereka sedang mengalami ketakutan, ketika mereka sedang mengalami kecemasan, depresi karena ancaman orang Yahudi. Dikala mereka bersekutu, Yesus hadir dan memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Sontak ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, dan segala bentuk ketakutan semua sirna digantikan dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera ini bukan kondisi hanya sebatas emosi, tetapi damai sejahtera ini adalah situasi kondisi dalam kebatinan, dalam hati yang dalam, yang penuh kemantapan, yang penuh dengan ketenangan, yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Damai sejahtera yang sejati ini salah satu karya buah dari Roh Kudus, Rohnya Allah sendiri yang adalah sumber damai sejahtera. Tidak bisa dibeli, diberikan secara gratis kepada setiap orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Damai sejahtera yang seperti ini yang dirindukan oleh semua orang, baik yang derajatnya tinggi maupun derajatnya rendah, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, semua membutuhkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu diekspresikan sukacita. Kara dalam bahasa Yunani. Kara ini dari kata karis. Artinya sukacita ini bukan dibuat-buat, sukacita ini bukan pengaruh dari hal-hal yang bersifat materi, bukan karena lingkungan, tetapi sukacita ini dari dalam. Itu sebabnya terjemahannya ini dari kata kara. Kara itu dari kata karis. Lah, karis itu sendiri artinya anugerah, menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah yang penuh anugerah. Dia adalah anugerah yang kalau diterima, anugerah demi anugerah akan dialami oleh setiap orang yang percaya dan menerima Yesus. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi damai sejahtera, ketenangan, kemantapan dalam batin, dalam sanubari kita, kemudian diekspresikan sukacita yang mengalahkan situasi kondisi lingkungan di sekitarnya yang menakutkan, yang mencekam, yang sangat-sangat depresi. Semua sirna karena damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan mengalahkan situasi kondisi seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati manusia itu, tahta hati, kursinya manusia itu, tata hatinya itu hanya satu. Kalau seseorang sedang khawatir, takut, cemas, bimbang, ragu, kalau anak-anak muda sekarang galau,
Kalau tata hatinya sedang diduduki kegalauan, ketidakdamaian, pasti damai sejahtera tidak ada. Karena kursinya hanya satu, tidak bisa separuh-separuh. Sebaliknya, kalau orang sedang kursi hatinya ini diduduki damai sejahtera, sukacita, ketenangan batin, kemantapan batin menguasai hati dan pikiran kita, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kebimbangan akan minggir. Sekali lagi, hati kita ini, tahta hatinya hanya diduduki satu saja, damai sejahtera atau ketakutan, tidak bisa separuh-separuh. Kalau ketakutannya menguasai tata hatinya, maka damai sejahteranya minggir. Tetapi sebaliknya, kalau yang menguasai tata hati kita ini damai sejahtera, maka semua ketakutan, semua kebimbangan minggir. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu hanya ditemukan dalam Allah, di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber segala kehidupan, sumber segala damai sejahtera. Itu sebabnya banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang berduit mencari damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, kemantapan hidup di luar Tuhan dengan cara-cara yang sangat-sangat mengerikan, bahkan akhirnya binasa. Banyak jutawan, banyak miliarder tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Dan banyak yang terjerumus ke narkoba, ke obat-obatan terlarang. Yang dicari hanyalah ketenangan, kedamaian yang sejati dalam hidup ini. Tetapi mereka salah alamat mencarinya. Dengan kekuatannya sendiri, dengan harta, dengan kepintarannya, semua mustahil, nihil. Karena damai sejahtera itu disediakan oleh Tuhan. Damai sejahtera itu hanya diperoleh ketika kita berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di Kristen itu lambangnya kan salib, mendatar dan tegak lurus. Yang tegak lurus lebih panjang. Artinya, kalau ingin memiliki hidup damai sejahtera, kemantapan hidup, harus mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tak terbatas, karena Dia adalah roh yang tak dapat dikenal, karena abstrak, karena transkenden, karena tak terbatas. Dia Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Karena kasih-Nya Ia menjadi manusia dalam Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya Yesus bisa datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang adalah sumber kehidupan di dunia ini sampai di kekekalan, di dunia wa akhiratul. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi dengan iman melalui firman-Nya, damai sejahtera, sukacita itu akan menjadi harta, kekayaan utama yang menyebabkan hidup ini penuh arti. Walaupun harta kekayaan dunia ini mungkin tidak bergelimpangan dalam kehidupannya, tetapi jaminan hidup kekal, zoe yang dari Yesus, itulah yang membuat hidup ini penuh arti, hidup berkelimpahan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, inilah ciri yang kedua
murid Tuhan yang mengalami kebangunan rohani kembali, revival again. Ciri yang ketiga, orang Kristen yang mengalami kebangunan rohani yang sejati, cirinya yang ketiga yaitu mentaati amanat agungnya atau perintah agungnya. Ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang tidak bisa tidak. Orang Kristen yang mengalami kebangunan rohani yang sejati, cirinya yaitu selalu ada kerinduan untuk menceritakan kasih Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan kepada orang lain. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berfirman, ketika memberi damai sejahtera mereka, berjumpa dengan mereka, tujuan utamanya tidak lain adalah murid-murid diingatkan, tujuannya dia dipanggil. Mereka dipanggil Tuhan, mereka dipanggil dari penjala-penjala ikan, dari penjala-penjala ikan menjadi penjala-penjala manusia. Mereka menjadi saluran berkat keselamatan, menjadi saluran berkat kasih Tuhan, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Pada waktu ini memang belum hari raya pencurahan Roh Kudus, tetapi kita ingat bahwa Allah itu tak terbatas. Pencurahan Roh Kudus itu sebagai demonstrasi kuasanya untuk menyatakan kerajaannya di bumi. Tetapi Roh Allah itu tidak pernah dibatasi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya walaupun hari raya Pentakosta belum dicurahkan pada waktu itu, tetapi karena Allah itu sifatnya roh dan rohnya tak terbatas oleh waktu dan tempat, Tuhan berkuasa memberikan kepada murid-muridnya untuk memberi kuasa menjadi saksinya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus secara insani, ia menjadi teladan misi, memberitakan kabar baik, kabar pengampunan dosa karena anugerah Allah melalui pengorbanannya di Kalvari, di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah darahnya yang tercurah sebagai korban yang sejati, korban untuk menebus manusia dari dosanya, untuk menebus manusia dari perbudakan dosa, supaya menjadi milik Allah, mengagungkan dan memuliakan dan melayani Dia. Tuhan Yesus secara insani menjadi teladan ketaatan, seperti Bapa mengutus aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang ini teologi proper, harus betul-betul paham. Teologi tentang Allah harus paham. Ketika ia menjadi manusia, sekali lagi istilah itu disebut anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu bukan secara biologi,
istilah anak Allah bagi orang Yahudi, bagi orang Eropa, bagi orang Yunani itu sudah otomatis, tidak perlu penjelasan. Karena ini hanyalah istilah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena ini hanyalah istilah, tapi artinya, pengertiannya yaitu Allah yang menyatakan diri menjadi manusia. Sehingga Tuhan Yesus ketika menjadi manusia sering menyebut dirinya sebagai anak Allah, Allah sebagai Bapa. Nah, tetapi sekali lagi dalam konteks ini, dalam teks ini, sebagai teladan bagaimana ia diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat, menderita, mati, disalibkan. Ia taat. Dan ini tugas yang sangat-sangat berat. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus tidak ditangkap dan tidak disalibkan dan dianiaya dan disiksa, disalibkan, Tuhan Yesus berdoa secara insaninya, Bapa, kalau kau kendaki, biarlah cawan ini lewat daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Artinya apa? Ia tahu persis bagaimana penderitaan yang akan dialami itu begitu dahsyat, mengerikan. Karena hukuman salib pada waktu itu hukuman yang paling mengerikan. Sebelum disalib, disiksa dan memikul salibnya sendiri, sangat-sangat menderita, dicambuk, dicemeti, disesah, sangat-sangat menderita. Tak sanggup seorang pun melakukan hal ini. Tetapi karena ketaatannya, ia rela dan akhirnya menang. Kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus Kristus secara insani, ia harus menderita, disiksa dan memikul salib oleh orang-orang berdosa dan mati di atas kayu salib demi dosa-dosa manusia, supaya memiliki pengharapan di keabadian. Kalau tidak ada korban penebus salah, kita masih hidup dalam kebinasaan. Kita dimurkai oleh Allah dan kita pasti binasa. Tetapi bersyukur karena kasih Allah yang tak terbatas, ia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, supaya kita beroleh pengampunan dosa dan kita beroleh pengharapan di keabadian. Jadi Tuhan Yesus Kristus secara insani, ketaatannya menjadi teladan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tandanya ia selalu membagikan kabar baik itu kepada setiap orang. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang, dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 dilanjutkan, dan upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, kasih dan sayangnya itu melihat manusia berdosa yang akan masuk kebinasaan yang mengerikan itu. Itu sebabnya ia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati karena dia Allah yang hidup, dan naik ke sorga karena dia yang punya sorga, dan akan datang kembali menjemput umat pilihannya yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak perlu mencari-cari atau bertanya-tanya, kita tidak ragu-ragu, tetapi kita penuh kepastian karena Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia menjemput umat pilihannya dan menjadi hakim pada hari yaumul kiamah bagi orang berdosa. Itu sebabnya kabar baik ini harus diberitakan, harus dikabarkan dengan penuh kasih. Jadi
murid-murid ini akhirnya menjadi alat di tangan Tuhan yang mengguncang seluruh dunia karena kasih-Nya yang tak terbendung oleh apapun. Aniaya, penderitaan tidak sanggup untuk membentungnya, untuk menghambatnya, karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan menyertai dan memberi kuasa untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alat di tangannya. Saudara dikasih Tuhan, murid-murid adalah ambasadornya Tuhan Yesus. Ambasadornya Allah yang Maha Kuasa untuk mengabarkan kabar baik. Sehingga dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tak ada, dosanya tak ada. Sekali lagi ayat ini tidak bisa dipenggal, dibaca berdiri sendiri, ditafsirkan diri sendiri, tidak bisa. Harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Sekali lagi ini artinya bukan kita mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa sesama kita. Tentu saja tidak mungkin, karena yang berkuasa mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengampun, yang sanggup mengampuni dosa manusia. Kata mengampuni itu dalam bahasa Yunani sama dengan menghapus dari daftar kesalahan. Jadi kata mengampuni itu artinya menghapuskan daftar kesalahan, daftar dosa-dosa. Makanya kalau dosa kita tidak diampuni itu, dari lahir sampai mati itu tak ditulis, tidak cukup kertas seberapapun karena terlalu banyak, sehingga sangat mungkin dan tidak mungkin akan lolos dari penghakiman yang akan datang. Itu sebabnya kasih-Nya, darah-Nya, korban yang sejati, korban yang kudus, korban yang suci, itulah yang sanggup menghapuskan segala dosa dan celah kita, sehingga kita diterima menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita diberi kuasa. Jadi kita hanya sebagai perantara atau kita sebagai alat. Karena ayat sebelumnya dikatakan terimalah Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk menjadi saksinya, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Samaria dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena kuasa-Nya menyertai. Saudara dikasih Tuhan, jadi dalam Kristenan itu tidak ada istilah kristenisasi, itu tidak ada. Yang ada adalah memberitakan kabar baik. Kalau diterima akan menjadikan sukacita, damai sejahtera, keselamatan bagi yang bersangkutan. Kalau tidak diterima, dibuang pun tidak ada yang protes. Dan berkatnya bagi kita, kalau kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita diberkati pertama-tama sukacita. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 36. Itu dikatakan demikian. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita itu sama dengan menabur keselamatan, menabur kebahagiaan, menabur kebaikan. Masa atau orang menabur kebaikan itu akan dimusuhi? Kalau seandainya tahu dimusuhi, ya kita manut saja. Sekali lagi, kalau diterima menjadikan
damai sejahtera sukacita yang menerima yang bersangkat, kalau tidak senang dibuang pun ya tidak ada yang protes, ditolak pun ya tidak ada yang protes. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, inilah rahasia sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya selama hidupnya tidak pernah menceritakan kasih Tuhan, jangan mengatakan kebangunan rohani. Kalau ada orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi kalau selama hidupnya tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain, jangan katakan aku mengasihi Tuhan. Belidok, ngapusi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang mengalami kebangunan rohani yang sejati, selalu hidupnya melimpah dengan sukacita, dan sukacita itu meluap untuk diberitakan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita evaluasi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dalam satu hari sudahkah kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain? Satu minggu berapa orang yang mendengar kasih Tuhan, kabar baik dari kita kepada orang lain? Satu bulan, satu tahun, seumur hidup, berapa kali? Kalau Bapak Ibu Saudara, baik orang-orang percaya maupun hamba-hamba Tuhan, tidak pernah mengabarkan kabar baik kepada orang lain, saya tidak yakin, walaupun berkat secara jasmani berkelimpahan, hidupnya, hatinya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kemantapan dalam hidup, saya tidak yakin. Karena menurut firman Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hatinya akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang sejati kalau bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi, jangan katakan kebangunan rohani kalau tidak pernah memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Itu hanyalah kebangunan rohani, kebangunan rohanian. Tetapi kebangunan rohani yang sejati mentaati perintah Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Diterima atau tidak, urusannya dengan Tuhan. Kita hanyalah penyalur. Tadi masih yang saya berikan tadi, memberi informasi ya Mas. Puji Tuhan, Mas Ferry sudah beri informasi. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu rahasia hidup yang penuh sukacita dan berkelimpahan. Jadi kalau kalian hidup berkelimpangan dalam berkat jasmani tapi tidak mengabarkan kabar baik sukacita, damai sejahtera, tidak mungkin sungguh-sungguh dimiliki. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, alamilah kebangunan rohani yang sejati. Yang pertama, selalu merindukan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Yang kedua, hidup penuh sukacita, damai sejahtera karena Tuhan. Dan yang ketiga, taat akan firman-Nya, yaitu menjadi saksinya, menjadi alatnya, menebar kebaikan, menebar keselamatan, menebar sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik yang mendengar, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami. Bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau telah rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela menjadi korban yang sejati, mati di kayu salib untuk
menebus kami dari hidup yang sia-sia, menebus kami dari hidup yang penuh dengan dosa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah maupun di mana saja berada. Nama Tuhan dimuliakan dan umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seru doanya ini, seru doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber pengharapan kami, Allah yang akan datang ke dalam dunia menjadi yang akan datang ke dalam dunia kedua kali nanti menjemput umat pilihannya dan akan menjadi hakim pada hari Yaumul Qiyamah bagi orang berdosa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.